Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakira Rambe, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Teknik Informatika. Di sini saya membuat video jawaban yang memuat soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Fathia Prazna Zahra MT. Soal yang pertama, jelaskan macam-macam penyimpanan data termasuk disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD SATA, NVMe, dan M2. Yang pertama ada disket. Disket merupakan sebuah media penyimpanan yang bersifat removable. Artinya, media penyimpanan ini bisa dilepas dan juga dipasang dengan mudah. Floppy disk atau disket digunakan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai data yang keluar maupun data yang masuk di dalam sistem komputer. Yang kedua, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal maupun internal. Ketiga, optical disk. Optical disk adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. Optical disk digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD, yang dikenal dengan istilah burning. Optical disk menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Yang keempat ada flash drive. Flash drive adalah media penyimpanan portable berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Flash drive sering disebut juga dengan istilah flash disk, pen drive, data stick, memory unit, time drive, keychain drive, atau jump drive. Yang kelima ada SSD SATA. SSD SATA merupakan interface atau jalur akses data yang sebelumnya digunakan pada teknologi HDD. Sebagian laptop atau komputer menggunakan jalur SATA ini untuk menghubungkan motherboard ke media penyimpanan seperti HDD. Selanjutnya, SSD juga diberikan interface yang sama menggunakan SATA yang dilengkapi dengan konektor SATA 3. Yang keenam ada NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah metode akses interface logikal baru untuk flash disk SSD yang merupakan pengembangan dari standar AHCI yang banyak digunakan oleh SSD sebelumnya. Dan yang terakhir ada M2. M2 adalah spesifikasi bagi kartu ekspansi atau expansion card yang termasuk secara internal pada sebuah motherboard. Sebelumnya, M2 dikenal dengan istilah NGFF atau Next Generation Form Factor. Spesifikasi fisik yang lebih fleksibel dari slot M2 ini memungkinkan lebar dan panjang modul yang berbeda dan bisa dipasangkan dengan ketersediaan fitur interfacing yang canggih, sehingga M2 lebih cocok daripada penggunaan M-SATA untuk aplikasi penyimpanan seperti solid state pada umumnya dan khususnya untuk penggunaan perangkat lebih kecil seperti ultrabooks atau tablet. Soal yang kedua, jelaskan mengenai sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Sedangkan sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bad sektor pada hard disk? Bad sektor adalah keadaan di mana satu sektor dalam hard disk atau removable disk mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Hal ini sering terjadi karena beberapa hal, misalnya putusnya koneksi saat adanya proses transfer data, atau disebabkan oleh benturan yang menyebabkan kerusakan secara permanen. Soal yang keempat, jelaskan cara kerja flash drive. Adapun cara kerja flash drive yaitu pertama, konektor akan menghubungkan flash disk ke portable USB, perangkat desktop yang digunakan.
terdapat peripheral yang akan membuat pengguna bisa mengakses data flashdisk. Selanjutnya, setelah flashdisk tertancap di portable USB, pengontrol akan melakukan checking memori dan menghubungkannya ke komputer. Di dalam pengontrol terdapat teknologi RISC mikroprosesor yang akan menyambungkannya dengan transisi. Lalu, selama pembacaan memori dan data di dalam flashdisk berlangsung, Pointers bekerja untuk menyambungkan dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Pengguna sudah bisa memindahkan data yang terdapat pada flashdisk pada proses ini. Kemudian, ketika file dikirim ke flashdisk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 MHz. Fungsi dari sinyal tersebut adalah mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flashdisk. Terakhir, jika flashdisk pengguna memiliki lampu indikator, ia bisa memberitahukan data sedang terkirim atau terbaca selama proses pengiriman dan pemindahan berlangsung. Soal yang terakhir, jelaskan perbandingan hard disk dengan SSD dengan melihat speknya, harga, berat, kecepatan, read atau write, dan lain-lain. Untuk harga SSD berada di kisaran 900 ribuan hingga 5 jutaan rupiah. Harga ini disesuaikan dengan besarnya kapasitas penyimpanan dan spesifikasi dari SSD itu sendiri. Yang kedua, dari segi berat. Komponen yang ada pada setiap perangkat penyimpanan sangat mempengaruhi berat masing-masing. Mengingat komponen di dalam hard disk adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar. Begitu pula dengan beratnya. Sedangkan ukuran SSD saat ini sudah disusutkan menjadi sebesar 2,5 inch saja. Dengan ukuran sekecil itu, beratnya tentu lebih ringan dan pas bila disematkan pada laptop. Lalu, dari segi kecepatan read dan write, dengan kinerja yang cepat, maka pemrosesan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama agar data-datanya siap digunakan untuk keperluan masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.